Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dian Novita Juliana dari Fakultas Ekonomi Program Studi S1 Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan presentasi yang merupakan bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Islam dan Disiplin Ilmu yang diampu oleh Bapak Dr. Randes Haji Bejo Santoso MT PhD. Nah, materi video kali ini yaitu tentang rukun kafalah. Nah, yang pertama di sini ada pengertian kafalah. Al-kafalah menurut bahasa berarti al-daman, yaitu jaminan, hamalah beban, dan jamah tanggungan. Sedangkan al-kafalah menurut syariah, kafalah adalah suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggungan utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa hutang, barang, atau pekerjaan. Nah, selanjutnya di sini ada rukun kafalah. Yang pertama, sikat kafalah atau ijab qabul. Sikat atau ijab qabul biasa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Yang kedua, ada maf'ul bihi atau objek tanggungan. Objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. Yang ketiga, ada kafil atau penjamin. Ulama fikih mensyaratkan orang kafil berusaha orang yang berjiwa filantropi, orang yang terbiasa berbuat baik dengan kemaslahatan orang lain. Selanjutnya nomor 4 ada maf'ul anhu atau bertanggung. Syarat utama yang harus melekat pada diri bertanggung atau maf'ul anhu adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungan, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu, maf'ul anhu harus dikenal baik oleh pihak kafir. Yang kelima, ada maf'ul lahu atau penerima hak tanggungan. Ulama mensyaratkan maf'ul lahu harus dikenali oleh kafir guna meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Ia adalah orang yang balik dan berakal, tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal. Diberikan kepada matkul anhu dengan alasan akad kafalah merupakan akad baru atau charity program, bukan akad komersial yang berhak untuk mendapatkan kompensasi. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis kafalah. Yang pertama adalah kafalah bin nas, adalah pinjaman si penjamin. Yang kedua adalah kafalah bil al-mal, adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Yang ketiga ada kafalah bit taslim, ialah kafalah yang dilakukan untuk menjamin dikembalikannya barang sewaan pada akhir masa kontrak. Yang keempat ada kafalah al-munjayah, adalah jaminan untuk tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu atau dihubungkan dengan maksud-maksud tertentu. Yang kelima ada kafalah al-mu'alah, merupakan penyederhanaan dari kafalah al-mujayah, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan-tujuan tertentu. Nah, di sini ada pelaksanaan kafalah. Kafalah dapat dilaksanakan dengan 3 bentuk, yaitu munjas atau tanjis, mu'alak atau taklik, yang ketiga ada mu'akad atau taukid. Nah, yang pertama munjas tanjis, ialah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seorang berkata, saya tanggungan si fulan dan saya jaminan si fulan sekarang. Yang kedua ada mu'alak atau taktik, adalah jaminan sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu. Yang ketiga ada mu'akad taukid, adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu. Selanjutnya ada hikmah kafalah. Kafalah atau jaminan merupakan salah satu ajaran Islam. Jaminan pada hakikatnya usaha untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi semua orang yang melakukan sebuah transaksi. Untuk era sekarang ini, kafalah adalah jaminan atau asuransi
telah disyariatkan oleh Islam ribuan tahun silam. Selanjutnya ada aplikasi akad kafalah di bank syariah. Bisa dilihat dari PPT. Di sini ada yang pertama ada kontraktor, yang kedua ada ajukan permohonan kafalah, yang ketiga ada memberikan kafalah, dan keempat surat jaminan bank diserahkan kepada Pemda. Sini kontraktor kan butuh dana, jadi dia mencari pihak ketiga untuk memastikan dana. Jadi kontraktor ajukan kafalah dulu ke pihak ketiga, yaitu bank. Setelah bank menyetujui, nah akhirnya kafalah diterima atau dana dan jaminannya tadi, terus kontraktor memberikan ke Pemda. Jadi tanggung jawabnya tidak hanya di kontraktor, tapi di bank juga. Fatwa DSN tentang kafalah. DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang kafalah untuk dijadikan pedoman oleh Lembaga Keuangan Syariah atau LKS. Mengacu dari fatwa DSN di atas, pelayanan kafalah di KJKS As-Sakinah merupakan respon positif terhadap kebutuhan masyarakat di lingkungan desa karena pada khususnya dan masyarakat di luar Kamal pada umumnya. Maka untuk memenuhi kebutuhan bertransaksi berdasarkan syariah. Selanjutnya ada syarat kafalah. Yang pertama, tindak hukum syarat syariah yang disepakati, maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hukum syariah. Yang kedua, harus sama ridho dan ada pilihan. Maksudnya perjanjian yang diadakan para pihak haruslah didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak tidak atau rela akan isi perjanjian tersebut. Yang terakhir ada harus jelas dan gamblang. Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang-terangan apa yang menjadi isi perjanjian sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara pihak tentang apa yang mereka perjanjikan di kemudian hari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, fucking with these hoes up.